Halaman hadis nomor 37 Pak. Mohon 37. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kembali pada Selasa ya, petang atau malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama-sama membahas tentang dosa-dosa yang besar yang harus kita ketahui untuk kemudian kita jauhi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah mukadzibu bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Dan ada beberapa hadis yang sudah kita lalui dan ada beberapa hadis yang belum kita lalui. Mungkin kita tuntaskan dulu hadisnya, lalu setelah itu akan saya tambahkan insyaallah ta'ala sesuai dengan waktu yang ada. Ada pernyataan di situ dan tidak disebutkan urutannya di situ ya. Ada pernyataan begini, dan ini adalah termasuk hasan hadisnya, bagaimana dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Pernyataannya begini, kata beliau, Imam Al-Dhahabi mengatakan, Abu Asim An-Nabil dan Abu Muhammad bin Mus'ab Al-Qurqustani dari Ambasah, kemudian dari Az-Zuhri, kemudian dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian sahabinya bernama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhira kalamun fil qadari li sirari hadhihi al-ummah. Ada hadisnya? Ada? Enggak. Belum ketemu. Kalau hadis mungkin kelima atau keenam. Riwayat sebelumnya dhaif, makanya saya tidak bacakan. Imam Al-Dhahabi sendiri mengatakan bahwa itu adalah bermasalah. Kata beliau, hadhil ahadits la tasbut bi dha'fi ruwatiha. Jadi kita tidak bahas yang dhaif, yang sahih saja. Nah, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ukhira itu diakhirkan, jadi tidak dibahas terlebih dahulu. Kalamun, ya, kalam artinya pembicaraan, pembahasan. Fil qadar, fi masuk di sini tentang al qadar. Al qadar itu masuk di sini adalah yang sedang kita bahas, takdir. Li syirari hadhil ummah, kata Rasul, untuk orang-orang jahat dari umat ini. Jadi orang-orang baik itu adalah termasuk insya Allah masih terhindar dari fitnah ini. Nah, kalau sudah yang tersisa orang-orang yang tidak saleh,
orang-orang yang tidak baik baru ya, dibahasnya tentang masalah takdir. Sebetulnya dari takdir ini atau qadariyah ini nanti turunannya adalah Mu'tazilah. Nah, kalau sudah Mu'tazilah itu sudah rasionalis. Ya, rasionalis. Jadi kalau orang sekarang mulai mengeluhkan tentang rasio, sebetulnya kelahiran dari pemikiran qadariyah. Teman-teman sekalian, kita lanjut dulu supaya selesai hadis-hadisnya, karena kalau anda perhatikan ya, sebagaimana sudah para ulama itu membahas tentang ini itu riwayat, bukan dari akal cerna pikirannya sendiri. Lihat riwayat betul. Al-Imam Adz-Dzahabi paling memberi komentarnya itu, misalnya kata beliau, wan nususu fi dzalika katsirah. Setelah menjelaskan ayat-ayat itu, betul, ayat tentang takdir, beliau komentar sedikit aja, dan ayat tentang ini banyak. Nah, itu perkataan Imam Dzahabi. Sebelumnya ayat sama qala Allah ta'ala. Kalau pada zaman sekarang kita melakukan seperti itu mungkin kabur, nggak pada mau ngaji, karena apa? Yang sekarang itu yang ada adalah tidak ayat, tidak hadis, sedikit lah kalau ada, tapi yang banyak adalah sarahnya. Kalau dulu riwayatnya yang banyak. Tentu bedanya di zamannya. Zaman waktu itu adalah orang sudah mengerti bahasa Arab itu, kalau dibacakan ya karena bahasa mereka. Jadi mengerti. Kalau kita sekarang bahasa dibacakan, tapi kita kurang mengerti. Jadi harus ada penjelasan. Semakin akhir zaman semakin penjelasannya banyak. Lanjut, kata beliau di nomor berikutnya, Abu Malik. Sanadnya adalah dari Rabi'i, dari Hudzaifah. Kemudian ada radhiyallahu anhu qala, kata Hudzaifah ini masuk di sini adalah Hudzaifah ibnul Yaman, sahabi juga. Kemudian ada kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, khalaqallahu kulla sani'in wa sin'atahu. Allah mencipta pembuat. Ini soalnya itu kalau bahasa kita misalnya kata masna itu pabrik. Kenapa disebut pabrik? Karena di situ ada pemrosesan barang lalu keluarnya menjadi hasil produksi, makanya orang sebut pabrik. Nah, orang yang membuat dan hasil buatannya itu adalah ciptaan Allah. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya adalah di sini disebutkan Imam Abu Asim meriwayatkan dalam kitab As-Sunnah, dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dan Syekh Nasrul Albani menyebutkan dalam silsilah hadis sahih. Ada Hadisnya ada. Komentarnya ada. Ya. Jadi komentarnya itu adalah hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim namanya dalam kitab As-Sunnah, diriwayatkan juga dalam kitab Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim, dan Syekh Nasruddin Albani termasuk menggolongkan dalam hadis yang sahih karena beliau cantumkan dalam silsilah hadis sahih. Ya. Jadi pernyataannya adalah mudah teman sekalian. Allah, ini beritanya, Allah khalaqallahu, Allah mencipta sani'an. Sani' itu adalah orang yang membuat. Wa sina'atahu, yakni buatannya. Jadi manusia kan membuat, dan hasil buatan manusia dua-duanya makhluk. Nah itu, nanti kita lanjutkan dulu. Di hadis berikutnya adalah hadis kata beliau Imam Adz-Dzahabi, wa fis sahihaini. Sahihain maksudnya adalah dalam hadis sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Min hadis Jibril, dari hadis Jibril
Kata beliau, qala, ya, maksudnya Jibril, ya Rasulullah. Jibril bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal iman? Apa itu iman? Ada hadisnya? Ada. Ya. Acak Ustaz. Acak ya? Acak. Oh, di sini urut. Sini aja. Campur 249. 262. 262 katanya. Hah? 262. Di situ hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal iman? Bertanya kepada Rasul tentang iman. Rasul menjawab, qala, kata Rasul, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut. Lalu berikutnya wal qadari khairihi wa syarrihi. Kalau antum itu 6. Antumina, engkau beriman billahi, kepada Allah satu, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kitab 3, 4, wa rusulihi, 4, wa bil ba'si ba'dal maut, dan hari kebangkitan setelah mati, maksudnya adalah hari kiamat termasuknya, karena ini bagian dari kejadian hari kiamat. Lalu terakhir wal qadari, dan takdir khairihi wa syarrihi, baik maupun buruk. Jadi maksudnya beriman kepada takdir baik maupun buruk bagian dari rukun iman. Dalilnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bagi kita Ahlussunnah Jamaah itu pegangan. Ini yang dijadikan pedoman panduan oleh Imam Az-Zahabi, disosialisasikan kepada kita. Kita lanjut dulu. Al-Imam Az-Zahabi mengakhiri hadis ini dengan komentar, kata beliau, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Hadisnya begini, kata beliau, an Abdurrahman ibni Abil Mawali, benar dari situ atau terjemahan atau tidak? Hadatsana Abdullah ibnu Mauhib, tidak, intinya adalah dari Aisyah ujungnya, ya, dari Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasan bin Amr bin Umrah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Sittatun, nah ini tolong diperhatikan, sittat berapa? 6. Illa antuhum, aku mengutuk mereka. Berarti ada 6 yang dikutuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Rasul dikutuk, berarti kita boleh mengatakan orang itu terkutuk. Enak didengar atau tidak enak didengar, mereka itu adalah terkutuk. Kalau ada orang yang merekat pada dia adalah karakter-karakter berikut. Bahkan bukan Rasulullah SAW saja, tetapi wala'anahumullah, Allah pun demikian, Allah mengutuk. Siapa? Kata Rasul, wa kullu nabiyyin mujab, setiap nabi itu doanya diijabah, dikabul. Nabi yang dikabul saja doanya getol, doanya rajin gitu. Nah kalau kita yang doanya tidak dijamin dikabul, kenapa tidak getol? Betul tidak? Nah itu barangkali lagi singgungannya. Lanjut 1, apa 6 itu? Kata Rasul, al-mukadzibu biqadarin. Nah ini bahasan kita. Orang yang mendustakan takdir itu terkutuk. Ini belum kita bahas tentang qadariyah ya, bedanya. Jadi ini baru dalilnya saja dulu. Orang yang mengingkari, orang yang tidak mengimani, orang yang mendustakan takdir, orang itu terkutuk dengan 2. Wazaidu fi kitabillah. Ini berkaitan dengan Syiah. Orang yang menambah-nambah tentang kitabullah. Sementara orang Rafidhah menambahkan bahwa katanya kitabullah ada berapa ayat? 18 atau 17 ribu ayat.
Sementara Al-Quran hanya 6.000 sekian. Artinya adalah 2/3 tidak ada sekarang. Buat mereka masih ada di gua. Tapi sekarang ini adalah 6.000. Dan mereka kenapa pegang Al-Quran sekarang? Ya sementara kalau dia adalah sudah ada nanti yang 2/3 keluar, ini tidak ada karena yang Quran yang sekarang itu menurut keyakinan mereka satu huruf pun tidak sama dengan yang ada nanti besok. Tapi kita tidak bicara menukar. Kalau tadi kan menukar. Kalau Quran sekarang itu besok tidak jadi Quran mereka karena tidak ada satu huruf pun dengan Quran yang mereka yakini, berarti kan mengganti, Pak. Tapi di sini bukan bicara mengganti, adalah menambah. Kalau menambah berarti dia ada tadinya cuman ditambah. Orang yang menambah kitabullah terkutuk. Dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Rasulullah. Dia di dalam awal hadis. 3. Kata beliau, wal mutasallatu bil jabarut, orang yang aniaya, orang yang kejam, orang yang tirani, orang yang memaksa rakyat. Dia mungkin jadi ketua, dia mungkin jadi pimpinan, dia mungkin jadi pemimpin di dalam wilayah kecil, pemimpin dalam wilayah besar. Nah, dia adalah kejam, dia adalah jaber, membuat orang terpaksa harus tunduk patuh pada apa yang jadi aturannya. Kata orang sekarang namanya apa? Diktator. Sabodoting, yang penting kamu harus patuh, tidak patuh tidak. Maksa. Nah, orang yang seperti itu terkutuk. Terkutuk yang keberapa, Pak? Ketiga. Sekarang keempat. Wal mustahillu haram Allah. Mustahil itu berasal dari kata halal. Mustahil menghalalkan, berarti awalnya apa? Awalnya adalah haram. Awalnya haram tapi dibuat dijadikan oleh dia halal. Kalau zina itu adalah haram, sekarang dihalalkan, itu mal'un. Orang itu maka terkutuk. Misalnya adalah mau hubungan gelap, apakah pakai nikah sementara tidak nikah gitu kan, pergaulan bebas dan sejenis itu kan haram gitu. Kalau itu dihalalkan, maka orang yang menghalalkan itu terkutuk sesuai dengan hadis. Kata Rasulullah, wal mustahil haram. Kalau dia haram kemudian dihalalkan, maka sebetulnya itu adalah terkutuk. Bahkan para sekalian, orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah itu terancam murtad, keluar dari Islam. Itu sudah sembarangan, itu urusan besar sekali. Makanya di sini dosa-dosa besar semua, Pak. Ensiklopedia dosa-dosa besar semua. Maka dari itu kita harus takut pada Allah SWT. Tidak boleh ada orang, misalnya orang riba itu haram, lalu dibilang haram, boleh lah, nggak apa-apa. Gitu, misalnya khamr itu haram, dia bilang nggak apa-apa. Nah itu sudah termasuk terkutuk. Berikutnya adalah wal mustahillu min itrati ma haramallah. Ini ada pengkhususan. Itrah itu keluarga Rasulullah. Itrati, yang pada itrati itu menunjukkan kepada mutakallim. Yang mutakallim di sini adalah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada keluarga Rasul yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan Rasul haramkan, juga terkutuk. Nah, berikutnya terakhir. Kata beliau, "Wattariku li sunnati." At-tarik itu artinya orang yang meninggalkan. Sunnati,
sunnah. Buku siapa? Rasul. Para sekalian, inilah yang harus menjadi penyemangat bagi kita untuk mengkaji, mempelajari, memahami peninggalan Rasul berupa hadis-hadis Rasulullah. Karena sunnah itu, yang disebut dengan sunnah itu sebetulnya apa saja yang tergolong dari satu dari empat. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu adalah bisa berupa qaulun. Qaulun itu berarti perkataan, orang kita sebut namanya sabda. Kedua, fi'lun. Fi'lun itu adalah pekerjaan atau perbuatan. Itu Rasul. Ketiga, takrir. Takrir itu adalah sesuatu yang dibiarkan, dibolehkan, didiamkan oleh Rasulullah. Dan yang keempat adalah sifat, yaitu keadaan apakah khalq fisik ataukah khuluq sifat dan perangai dari Rasulullah SAW. Itu semua disebutnya sunnah. Nah, oleh karena itu para sekalian kita harus tahu bagaimana kita tahu bahwa itu adalah sunnah. Tentu tidak akan tahu kecuali kalau kita mengkaji tentang sifat Rasul misalnya para sekalian. Kalau kita ingin spesifik, sifat Rasul itu oleh para ulama seperti antara lain misalnya Al-Imam Al-Bukhari, beliau menjabarkannya, menguraikannya, meriwayatkannya dalam kitab tersendiri namanya Al-Adabul Mufrad. Pernah dengar Pak? Kalau nggak salah sudah terjemahkan Al-Adabul Mufrad. Jadi kalau kata Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, itu harus kritis sekarang. Karena belum tentu sahih. Al-Imam Al-Bukhari itu punya kitab banyak, Pak. Di antaranya adalah Sahihul Bukhari. Kalau Sahihul Bukhari menurut Ahli Sunnah wal Jamaah sahih. Tapi kalau selain itu bisa jadi dhaif. Makanya Al-Adabul Mufrad menjadi 2 jilid. Seperti telah dilakukan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, Al-Adabul Mufrad ini ada yang sahihnya dan ada yang dhaif. 1 jilid khusus untuk hadis-hadis yang sahih, dan setelah disortir ternyata ada hadisnya ada yang lemah, dijadikan terpisah namanya hadis-hadis dhaif. Namanya dhaif, Al-Adab Al-Mufrad, Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kalau para yang semua, nah itu adalah semuanya tentang perangai Rasulullah SAW. Ada lagi misalnya seperti Al-Imam At-Tirmidzi menulis kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di buku itu Pak dijelaskan tentang apa namanya, bagaimana Rasulullah kesehariannya, makannya, tidurnya, segala macam situ ada. Atau masuk dalam, digabungkan dalam yang lain, misalnya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab namanya Zadul Ma'ad, itu menjelaskan juga tentang keseharian Rasul sampai ke tidurnya, sampai ke kendaraannya, kudanya, segala macam itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi, siapa yang ingin mendalami bagaimana sih perannya Rasul keseharian, nah itu cari kitab-kitab itu, silahkan kita tanya sebelum katakan. Lanjut dulu, apa tadi? Sunnah ya. Nah, kalau sunnah berupa perkataan dan perbuatan, itu yang kemudian banyak. Ada kutubus sittah namanya, sudah pernah kita bahas barangkali. Ada namanya kutubut tis'ah, termasuk Muwatta, termasuk Musnad Imam Ahmad, termasuk Sunan Al-Darimi, dan seterusnya. Kalau tambah lagi 3, 12, misalnya Al-Mustadrak Imam Hakim tadinya sebutkan namanya. Ada namanya Sahih Ibnu Khuzaimah namanya, ada namanya Sahih Ibnu Hibban namanya. Itu adalah sumber-sumber hadis semua. Bayangkan para sekalian, kaum muslimin sekarang yang dibaca apa untuk mengetahui keislaman? Untuk menggali, mengetahui tentang Islam itu apa yang dibaca? Betul? Kenapa kita dahulukan buku-buku biasa?
Harusnya ke asalnya dulu dong, ke sumbernya seperti kita katakan. Pada sekarang kalau mau dikalkulasi untuk sitah yang 6 tadi itu yang saya sebutkan itu yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, 6 itu kalau dirata-ratakan satu kitab yang 4.000 berarti 4 kali, nah pasti lebih Pak. Tapi katanya 4.000 kali 6 24.000. Riyadhus Shalihin yang kita kenal itu saja belum pernah hatam. Ya tidak. Siapa barangkali majelis taklim makna lah gitu yang pernah mengawali dan sampai akhir tuntas ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kalau di pesantren wajar lah gitu Pak. Itu karena memang untuk terus gitu ada khas ngaji sorga dan kiai. Tapi kalau di luar ya, kaum muslimin kan banyak yang di luar daripada pesantren. Padahal hadisnya hanya 1.800 hadis lebih. Itu saja belum hatam, gimana yang 24.000. Jadi para sekalian, harusnya kaum muslimin memberi kenyang pada dirinya ilmu itu, hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan dari buku barat, buku timur, utara, selatan, itu adalah membuat kita malah jadi ya perlu sih betul. Tetapi semestinya kita harus punya jatah waktu khusus, kuota hidup khusus untuk ngaji itu, karena yang dijadikan pedoman dijamin selamat itu. Kata Rasul, taraktu fiikum syai'ain. Aku tinggalkan pada tengah-tengah kalian itu 2 perkara. Yang kemudian kata Rasul, lan tadillu ma in istaqsamtum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah tadi yang 6.000 lebih, wa sunnata rasulih yang 24, kalau dijumlah 30.000. Kapan tuh lagi? Nah, sedangkan ada ancaman ini, watariku di sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku terkutuk. Gimana? Nah, jadi para sekalian ini demikian. Jadi menurut Al-Imam Al-Zahabi sanadnya adalah sahih, walaupun kalau kita lihat di sini adalah menurut Imam Al-Hakim juga demikian. Menurut Imam Hakim juga demikian. Hanya kalau dilihat dari orang yang belakangan sekarang ini adalah ternyata adalah terdapat dalam Dhaif Al-Jami' As-Shaghir. Di dalam Imam Suyuti meriwayatkan dalam Al-Jami' As-Shaghir. Lalu kemudian menurut tahqiqnya Syekh Nasir itu adalah Dhaif. Ya, tetapi para ulama sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah sahih. Jadi kalau saja itu sah, waduh sekalian, ini menjadi bahayanya kalau kita tidak punya semangat mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Jadi demikian. Lanjut dulu. Masih ada. Berikutnya adalah para sekalian, melalui sanadnya dari Abu Darda sahabatnya, ada pada situ sama ada urutannya. Abu Darda pernyataan begini, kata beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, la yadkhulul jannata 'aqun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang durhaka. Maksud durhaka ini durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita sekarang adalah ingin tidak didurhakai oleh anak-anak kita, maka jangan berbuat durhaka kepada orang tua kita yang masih hidup. Kalau sudah mati kan sudah meninggal kan susah. Tapi minimal yang sudah hidup, hati-hati. Walaupun kita sudah tua, bisa jadi orang tua kita yang masih hidup. Sudah. Nah, jangan berbuat durhaka, karena kalau durhaka pada mereka, kata Rasul tadi disebutnya tidak akan masuk surga. 2, wala mukadzibun bil qadar, ini bahasan kita. Orang yang mendustakan takdir juga tidak akan masuk surga.
Wala mudminu khamrin, mudminu khamrin itu adalah orang yang kecanduan, orang yang ketagihan. Khamr, orang kita menyebutkannya, namanya adalah minuman. Sekarang sudah bukan minuman saja, Pak, betul ya? Khamr itu sudah bukan minuman saja. Khamr sekarang bisa berupa suntikan. Khamr sekarang bisa berupa hirupan, yang dihirup, betul ya? Ada gas lah, ada asap, ada debu lah, betul tidak? Yang sudah serbukan. Jadi orang sekalian, khamr itu jangan diartikan dengan minuman zaman sekarang. Karena khamr itu sebetulnya targetnya merusak akal. Setiap yang merusak akal bisa masuk dalam kategori khamr. Hanya dulu pada zaman masih klasik, masih tradisional, masih terbelakang lah dari sisi kemajuan teknologi. Yang namanya khamr itu adalah kurma, kemudian anggur yang diproses fermentasi lalu menjadi khamr. Sekarang kan banyak. Lanjut lagi. Di dalam hadis yang lain dibawakan di sini sanadnya ada dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk pada alasan. Kata beliau, al-qadariyatu majusu Qadariyah adalah majusinya umat. Hanya Al-Imam Az-Zahabi kemudian memberi komentar di akhir. Ruwatuhu thiqat lakinnahu munqati'. Para perawinya thiqah bisa dipercaya, tapi dia terputus. Kalau hadis itu menjadi lemah bisa dengan dua cara ini sedikit. Ada dengan cara matanya yang lemah, ada dengan cara sanad yang lemah. Nah, dengan cara satu kita akan nanti dengan ada mursal, ada mu'dhal, ada munqati dan sebagainya. Di sini ada demikian, dan kalau kita lihat dari tahqiq di situ ada lanjutan termasuk disahihkan Syekh Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, Imam Ahmad, Imam Hakim, kata Imam Hakim sahih ala syartis sahihain, ya. Disahihkan atau syaratnya memenuhi syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Syekh Nasir Al-Albani mencantumkan dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Jadi itu adalah sahih. Berarti Qadariyah itu majusinya umat ini. Jadi saya Fa'in maridu fala ta'uduhum. Atau Rasul kalau mereka sakit, kalian jangan jenguk. Ini Rasul yang nyuruh. Wa'in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, jangan kalian menyaksikan mereka. Maksudnya hadir pada kematian mereka. Bukan cara toleransi, Pak. Ini bagian dari toleransinya Rasul itu begini, betul. Jadi ada jalurnya, kalau dia adalah umat Rasul jangan, ya sudah jangan. Itu toleransi namanya. Walaupun dia nggak punya muslim, tapi karena dia Qadariyah, maka harus tahu. Kayak apa Qadariyah itu? Nanti sedikit berikutnya adalah kata Rasul Nabi Ibnu Umar, saya kuno fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadari. Kata Rasulullah SAW, di umat ini akan ada muncul sekelompok orang, kaum-kaum, komunitas-komunitas yang mereka itu mendustakan takdir. Kalau orang ini bisa jadi disebut ramalan, Pak. Karena kan pada waktu itu belum terjadi, betul. Rasul mengatakan akan terjadi, dan itu pendek, tidak lama lagi. Dan betul Pak, Qadariyah itu munculnya hanya sahabat belum berakhir, belum habis, sudah muncul Qadariyah. Kalau para ulama mengatakan fi akhir ahdi sahabat, di akhir masa sahabat. Nanti dulu kata beliau sahha. Ini adalah kata beliau Imam Az-Zahabi mengatakan sahha. Imam At-Tirmidzi mensahihkan, yaitu hadis Abu Safar dari Nabi dari Umar. Kata ini ya rajulun, seorang datang, faqala, lalu mengatakan inna fulanan yaqra'u
Alaikassalam Rasul. Kalau bahasa kita ada titip salam Rasul. Jadi ada seseorang yang nitip salam pada Rasul, untuk Rasul. Qala innahu balaghani annahu qad ahdatsa. Katanya telah terjadi sesuatu yang baru dalam Islam. Fa in kana qad ahdatsa fala tuqri'uhu minni salat. Kalau kamu telah tahu bahwa dia telah berbuat sesuatu yang baru dalam Islam, jangan sampaikan salamnya orang. Kalau sekalian, ini harus kita pahami bahwa dalam Islam itu kalau sudah batas tertentu kita berlepas diri. Persaudaraan kita itu ada batasnya. Kalau sudah dalam batas akidah. Seperti itu. Dulu kata beliau, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya aku mendengar Rasulullah bersabda, yakunu fi hadhihi ummah khasbun masbun aw khasbun fi ahli al-qadar, akan terjadi tanah anjlok untuk masbun, akan terjadi tsunami kalau ringkatnya, aw khasbun atau Allah lempari dengan angin, dengan air, atau dengan api. Itu terjadinya pada kalangan mereka orang yang disebut qadariyah. Sudah, kalau namanya juga hadis sudah sahih berarti mesti terjadi. Ya. Orang yang dia adalah meyakini qadariyah berarti dia adalah akan mengalami qadariyah itu apa? Saya belum jelaskan masalahnya sudah. Tapi ini biarkan ini dulu saya saksikan apa namanya, ya. Ya, ya. Jadi supaya ini nasnya habis dulu. Penasaran. Ya. Penasaran. Ya. Berikutnya adalah lagi dari Ali, kata beliau, yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tidak beriman seseorang hamba sampai dengan mengimani 4 perkara. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Bahasanya bil haqqi, Allah sesungguh-sungguhnya mengutus aku dengan kebenaran. Satu, ya kan? 2, wa yu'minu bil ba'tsi ba'dal maut. Dia mengimani tentang adanya hari kebangkitan setelah mati. Wa yu'minu bil qadar, lalu kemudian beriman dengan takdir. Berarti kalau tidak beriman dengan takdir, berarti dia beriman atau tidak? Tidak disebut beriman. Hadisnya akan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, sanadnya bagus kata Imam Az-Zahabi dan seterusnya. Dan menurut tafsir orang sekarang adalah hadis ini sahih. Terakhir, nama juz ya, karena ini baik, jadi saya tidak bacakan. Tadi yang terakhir selesai, tidak baca. Sekarang kita masuk ke penjelasan zikir. Ada kubu 2, ada 2 kubu. Ada namanya qadariyah. Qadariyah ini PS-nya adalah namanya Jabariyah. Maksudnya apa? Qadariyah itu berasal dari qadarun. Jabariyah itu berasal dari kata jabrun. Ini singkat. Qadar itu maksudnya takdir. Tadi yang kita bahas. Mereka orang qadariyah yang disebut qadariyah, istilah Rasul juga adalah mengatakan tidak ada takdir. Orang qadariyahnya menuduh kita ahlu sunnah disebut kamulah yang qadariyah, karena kamu mengimani adanya takdir. Jadi biar Pak, ini persepsi karena begitu. Nama itu diaku oleh orang yang satu pro, yang satu kontra. Jabar itu adalah terpaksa, tak berdaya. Contohnya gampang, kalau qadar itu Allah itu tidak tahu tentang pekerjaan hamba.
kecuali setelah dikerjakan. Gitu. Jadi kalau kata manusia ini orang kodariah ini gampangnya, katanya kalau kita mau jadi orang kaya kita kerja bisa jadi orang kaya. Titik sampai di situ tidak mengatakan bahwa kalau Allah menghendaki itu berarti orang itu kodariah. Kita bisa. Titik sampai di situ tidak insya Allah, tidak kalau Allah menghendaki gitu, itu masuk namanya kodariah. Jadi tidak ada arti kalau ikut campur dalam urusan kita, kata mereka. Tergantung kita. Kalau kita pengen kenyang ya kita makan aja kenyang, kita kenyang. Kalau kita ingin hidup panjang ya kita usaha aja. Kata Allah, kata dia akan bisa hidup panjang. Nah, titik sampai di situ tidak ada kata kalau Allah menghendaki. Itu namanya qadar, yaitu baru patokan. Jabar kepalingannya, Jabar itu antum mau usaha ke, mau tidak usaha, kalau kata Allah miskin ente. Jadi ini namanya over optimis. Ini adalah itu kubunya gitu, positif negatif. Cuma atau Allah miskin juga kamu makan itu orang namanya orang Jabriyah. Kalau kata Allah lapar, kamu makan nggak akan kenyang. Maksudnya itu udah secara kalau Ahlus Sunnah tentu di antara tidak qadariyah, tidak jabariyah. Ini anjang Pak kalau dia dari sisi asal maknanya begini. Kalau dilihat dari ini adalah muncul di akhir masa sahabat, ini masa Bani Umayyah awalnya. Ini asalnya tidak dari Nasrani Pak. Namanya Susan. Namanya itu Susan. Orang Nasrani masuk Islam, terus keluar lagi, murtad lagi. Tapi setelah nelornya apa tadi? Menularkan namanya pemikiran qadariyah. Diambillah oleh orang namanya Ma'bad al-Juhani. Ada lagi namanya Ghailan ad-Dimashqi. Lalu turun seperti saya katakan tadi pada Mu'tazilah namanya Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid dan seterusnya, itu adalah turunan dari qadariyah. Nah, kalau Jabari tadi nanti ada orang namanya Jaham bin Safwan, itu tokoh awalnya. Tapi pemikirannya adalah kalau qadariyah itu mengatakan bahwa terserah kita, apa maunya kita, itulah takdir. Jadi kalau orang mau berhasil, ya usah aja berhasil. Tapi kalau Jabariyah, walaupun kamu usaha, kalau kamu takdirnya susah, tidak akan berhasil. Nah, itu ada. Tapi kalau orang Ahlus Sunnah Jamaah, ini diyakini betul Allah mentakdirkan baik, Allah mentakdirkan buruk, tetapi kita harus bekerja. Kata masalah kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kasb. Kata masalah segala sesuatu itu berasal dari takdir sampai kepada lemah dan cerdas. Itu semua dari Allah. Misalnya adalah inna Allah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minin ad-dha'if. Kata Rasulullah itu khair. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Tapi dalam keduanya terdapat kebaikan. Nah, jadi kalau sekalian, kalau Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan bahwa pesimis sekali tidak, mengatakan optimis sekali tidak, tetapi mereka punya optimis, punya pesimis dalam artian bahwa dia harus bekerja. Kata Allah Taala, i'malu, bekerjalah. Fasayarallahu amalakum, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wa amalan kalian itu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah dan oleh orang yang beriman. Berarti kita bekerja.
Bahkan kalau kita ingat dengan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah itu sendiri adalah aktivitas, kegiatan dan pekerjaan, betul tidak? Itu kerjaan kita. Urusan bahwa dia adalah bagaimana akhirnya serahkan kepada Allah. Karena kata Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, kamu bisa? Ini satu lagi kata masalah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian karena setiap kalian akan Allah mudahkan kepada yang mana yang menjadi takdir akhirnya. Karena itu Mas kalian, setiap kita harus bermohon kepada Allah dan berusaha untuk supaya husnul khotimah. Jangan sampai ini kita lalaikan, kita berusaha untuk husnul khotimah karena itu harus dengan usaha. Kalau orang itu diajak baik susah, nah baru kita kata, waduh jangan-jangan orang itu calon. Nah, alhamdulillah benar ya. Seperti misalnya bahwa orang itu dalam hadis kata masalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, orang itu akan Allah beri kemudahan untuk memahami tentang Islam. Berarti itu namanya adalah taysir, taufik. Karena itu sekalian, setiap kita harus berusaha supaya berada di atas jalan yang benar, dan takdir itu adalah ada, kita tidak tahu, wah kita usaha. Yang paling penting adalah usaha. Karena yang dituntut dari Allah adalah, dari kita adalah oleh Allah usahanya. Ini waktu kita sudah habis, jadi barangkali sekelumit saja. Nah, dari kaidah itulah mungkin kalian sekalian bisa melihat bahwa kalau ada orang yang mengatakan pokoknya kita bisa tanpa ada insya Allah, tanpa ada kata-kata Allah yang maha menghendaki, itu berarti ketularan kodariah. Tapi sebaliknya kalau orang pesimis, sama aja, nggak usaha, nasib yang begini ya begini aja. Nah itu udah berarti jabariyah. Dua-duanya ini dolalun, ini dolalun. Kalau ingin tidak dolal, di tengah namanya wasatiyah antara qadariyah la qadariyah wala jabariyah. Harus semua. Demikian. Ada yang bertanya sebelum ada? Ada apa cukup? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.